Halo teman-teman, selamat datang kembali di Aksata Review edisi Kamis, Kereta Api Misteri. Di episode Kamis kali ini, saya akan membahas tabrakan kereta yang terjadi beberapa waktu lalu di negara Yunani, yang menewaskan sekitar 57 orang. Kecelakaan kereta ini mengingatkan kita pada tragedi Bintaro di Indonesia beberapa tahun silam, yaitu tabrakan dua kereta penumpang di antara petak stasiun Sudimara dan Kebayoran. Namun, kecelakaan ini adalah kecelakaan antara kereta penumpang dan kereta kargo yang terjadi di dekat kota Temfi, Yunani, pada Selasa 28 Februari 2023 tengah malam, di mana kereta penumpang yang mengangkut kurang lebih 350 penumpang melaju dari Athena menuju Tessaloniki. Kemudian bertabrakan dengan kereta kargo yang melaju dari arah Tessaloniki menuju Athena di dekat terowongan kota Temfi saat kereta penumpang baru keluar dari terowongan. Ternyata kereta penumpang yang bertabrakan adalah kereta Intercity 62 atau IC62 yang dioperasikan oleh Hellenic Train, yaitu anak perusahaan Ferrovie dello Stato Italiane. Rangkaian keretanya terdiri dari gerbong Hellenic Train UIC Jet 1 buatan Siemens di Simmering Grace Pauker, Australia, dan Bombardier Transportation di Dunakesi Carriage Workshop yang ditarik oleh lokomotif Hellas Sprinter kelas 120023. Sedangkan kereta barangnya adalah kereta gerbong datar yang memuat baja lembaran dan peti kemas dengan nomor kereta 63503 yang ditarik oleh lokomotif Hellas Sprinter kelas 120012 dan kelas 120022. Lalu, bagaimana kecelakaan ini bisa terjadi? Kita langsung bahas ke kronologinya. Sebelum kecelakaan ini terjadi, di hari yang sama, tepatnya di stasiun kereta Palaio Parsalos, ada insiden ledakan jaringan listrik yang membuat beberapa perjalanan kereta terganggu, bahkan hingga tertunda. Salah satunya perjalanan kereta IC62 ini. Awalnya, kereta penumpang IC62 yang dijadwalkan berangkat dari Athena ke Tessaloniki pada pukul 19.22 waktu Eropa Timur mengalami keterlambatan dan baru bisa berangkat pada pukul 19.30 dengan membawa sekitar 350 penumpang. Namun, mayoritas penumpang adalah pelajar yang berusia sekitar 20 tahunan yang akan kembali pulang setelah akhir pekan panjang perayaan Prapaskah Ortodoks Yunani. Akhirnya, IC62 juga terlambat tiba di stasiun Larissa karena insiden sebelumnya yang terjadi di stasiun Palaio Parsalos dan baru diberangkatkan kembali pada pukul 23.00 menggunakan jalur selatan. Dan pada saat yang sama, kereta barang dengan nomor 63503 juga diberangkatkan dari stasiun Tessaloniki menuju ke stasiun Larissa. Namun ternyata kereta barang dengan nomor 63503 ini juga berada di jalur yang sama dengan kereta IC62, namun dengan arah yang berlawanan. Akibatnya, tabrakan antara kedua kereta tersebut terjadi di jalur utama Athena Tessaloniki yang dioperasikan oleh OSE atau Hellenic Railways Organization, yaitu perusahaan kereta api nasional Yunani. Kecelakaan tersebut terjadi tepatnya pukul 23.21 atau 21 menit setelah kereta IC62 berangkat dari stasiun Larissa menuju ke stasiun Tessaloniki, yaitu saat kereta penumpang IC62 keluar dari terowongan Jalan Raya E75. Kecelakaan tersebut membuat kedua lokomotif hancur dan membuat 4 gerbong pertama kereta penumpang tergelincir dan bahkan 2 gerbong diantaranya terbakar hingga hampir hancur total. Setelah kecelakaan terjadi, para penumpang kereta IC62 menyelamatkan diri mereka masing-masing, terutama para penumpang yang berada di 4 gerbong pertama kereta IC62. Tak lama dari kejadian, tim penyelamat datang untuk melakukan evakuasi kepada para korban.
dan sekitar 17 unit mobil pemadam kebakaran dengan 150 petugas diturunkan untuk memadamkan api dan melakukan evakuasi. Dan petugas gabungan yang terdiri dari tim medis, kepolisian, dan tentara pun diturunkan. Hasilnya, 250 penumpang selamat berhasil dievakuasi dan langsung dibawa dengan bus ke kota Tessaloniki. Dan hingga saat ini, sekitar 57 orang dilaporkan tewas dalam kecelakaan ini, dan puluhan lainnya mengalami luka ringan hingga serius, dan beberapa lainnya masih dinyatakan hilang. Namun, apa penyebabnya dari kecelakaan kereta ini? Tim investigasi mulai melakukan investigasi awal dengan menanyai petugas terkait terlebih dahulu. Salah satunya adalah Kepala Stasiun Larissa, yaitu Vasilis Samaras. Ia diduga kuat lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga menyebabkan kecelakaan ini terjadi. Kepala Stasiun Larissa ini mengaku mengizinkan kereta IC62 melalui sinyal merah dan berpindah jalur ke jalur satunya. Namun ternyata faktanya perpindahan jalur tidak pernah terjadi karena sistem perpindahan atau wesel tidak berfungsi, sehingga kereta penumpang IC62 berada di jalur yang salah. Yang menyebabkan kereta penumpang IC62 dan kereta barang tetap berada di jalur yang sama dengan arah yang berlawanan. Dan setelah diselidiki lebih dalam, ternyata Kepala Stasiun Larissa sudah diberitahu bahwa sebuah kereta barang berada di jalur yang sama dengan kereta IC62 sekitar 17 menit sebelum kecelakaan itu terjadi. Dan seharusnya Kepala Stasiun di Larissa tidak mengizinkan kereta IC62 melalui sinyal merah. Dari hal itulah Kepala Stasiun Larissa ditahan dan dituntut karena menyebabkan kematian dan cedera yang diakibatkan karena kelalaian. Dan faktanya lagi, ternyata tragedi ini terjadi di tengah-tengah berbagai peringatan dari badan resmi pengemudi serta awak perkereta-apian tentang struktur keamanan perjalanan kereta api selama bertahun-tahun di Yunani. Dan Serikat Pekerja Perkereta-apian Yunani telah menunjukkan adanya masalah dengan administrasi jaringan kereta api yang dapat membahayakan penumpang serta awak sarana beberapa minggu sebelum kejadian ini terjadi. Bahkan Presiden Asosiasi Pengemudi Kereta di Yunani, yaitu Kostas Genidomias, mengatakan bahwa sistem elektronik yang memperingatkan pengemudi akan bahaya belum berfungsi selama bertahun-tahun di Yunani, dan para masinis di seluruh jaringan Athena hingga Tessaloniki berada dalam mode manual. Semuanya dilakukan secara manual. Lalu, Menteri Keuangan Yunani menyalahkan tentang privatisasi kereta api di Yunani. Bahkan ia menyebut kecelakaan kali ini sama dengan Ladbroke Grove, yaitu tabrakan antara dua kereta penumpang akibat privatisasi sistem perkereta-apian dan menjadi kecelakaan kereta terburuk sepanjang sejarah abad 20 di Inggris. Mungkin nanti Ladbroke Grove ini akan saya bahas di next episode. Setelah kejadian, akhirnya pemerintah setempat mengumumkan masa berkabung selama 3 hari dan semua bendera dikibarkan setengah tiang di seluruh Yunani. Namun ternyata efek dari kecelakaan ini menimbulkan kerusuhan di seluruh Yunani. Masyarakat memprotes ketidakpuasannya terhadap sistem yang mengatur angkutan publik. Dan kerusuhan besar terjadi di depan kantor Hellenic Train, dan para pendemo mulai ricuh, sehingga membuat kepolisian setempat harus menembakkan gas air mata ke arah kerumunan, dan bentrokan pun tak dapat dihindarkan. Dan para pekerja kereta api Hellenic mengadakan pemogokan kerja selama 1 hari, dan mereka menyalahkan kelalaian pemerintah atas peristiwa tragis tersebut. Dan sama halnya dengan masyarakat yang menyalahkan perusahaan dan pemerintahan yang tidak melakukan apapun untuk memperbaiki kondisi perkeretaapian di Yunani. Dengan slogan utama mereka saat protes adalah Paremi Otan Ptaseis, atau dalam bahasa Indonesia, telepon saya saat Anda tiba. Bagaimana menurut kalian? Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Jika dirasa ada kesalahan informasi atau teman-teman ingin menambahkan, silahkan komen di bawah.
Mari kita berdiskusi dan jangan lupa subscribe.